Lebih besar kemungkinannya tidak terlaksana. Kenapa? Saya nggak lihat ada tanda-tanda bahwa pemilu itu disiapkan untuk kompetisi yang sehat. Karena Pak Jokowi sampai sekarang masih jadi endorser. Jadi dia baru terlaksana kalau Pak Jokowi berhenti jadi endorser, itu sebetulnya. Jadi sebetulnya pemilu itu kan adalah tertib, keteduhan untuk memilih. Kalau diganggu-ganggu oleh Pak Jokowi, ya itu artinya Pak Jokowi nggak ingin ada pemilu sebetulnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita berjumpa di ruang tayang dibacain berita bersama Bung Kameramen dengan segala cita dan citranya. Ya, Bung Alfian, ini ada masukan atau cerita lah dari kawan saya, Bung Alfian. Jadi di kampungnya dia di Jakarta Barat, dia bercerita bahwa ada beberapa survei atau lembaga survei yang datang ke daerah dia, datang ke RT dan RW, Bung Alfian. Nah, lalu disinilah sedikit terjawab pertanyaan dia selama ini, Bung Alfian. Karena kan kalau kita lihat orang-orang yang hadir mendukung Anies, Bung Alfian, baik di Bandung, di Makassar, di Depok, itu kan sampai masuk berita kan selalu ramai di aksi, tapi kenapa menjadi sepi ketika di dalam survei? Nah, ini kan menjadi tanda tanya, Bung Alfian. Nah, teman saya ini mengalami sendiri, Bung Alfian. Jadi ada orang dari lembaga-lembaga survei itu nyamperin Pak RT dan Pak RW, langsung nanyanya begini, Bung Alfian. Pak RT atau Pak RW, ini di sini warganya yang mana aja ya yang mendukung non Anies? Nah, ini kan unik nih, Bung Alfian. Jadi ini kan salah satu lah ya, salah satu penyebab kenapa Anies surveinya misalkan anjlok gitu, selalu nomor 3. Tapi dari cerita kawan saya ini, apa yang ingin Bung Alfian respon? Silakan. Ya, yang jelas lembaga survei itu sudah kehilangan, kalau bahasa ini sudah mati angin. Mereka sudah kehilangan kemampuan untuk mengibuli, untuk memanipulasi, untuk melakukan penipuan-penipuan yang berkedok akademis. Nama Bonnie Hargens, dia sempat dengan terang-terangan mengatakan bahwa survei itu tidak berarti ketika orang-orang punya keyakinan akan perjuangan yang akan dilaluinya, telah bergerak berdasarkan jiwanya, berdasarkan chemistry-nya, maka dia akan bisa mengalahkan angka-angka kuantitatif yang dimunculkan oleh para tim survei, dan survei menjadi tidak berguna untuk mereka yang mengandalkan survei tersebut. Jadi yang jelas artinya dia katakanlah non Anies kan berarti orang yang sudah dikelompokkan dan orang sudah teridentifikasi dengan cara-cara yang mungkin dikondisikan, dimobilisasi, dilakukan proses-proses treatment yang mungkin biasa dilakukan dengan pola-pola transaksional dan manipulatif. Sekali lagi, lembaga survei dengan pola kerja seperti itu menunjukkan bahwa mereka sudah kehilangan akal. Kalau dilepas dengan pola-pola akademis yang murni, dengan sistem sampel sesuai dengan sistem cara proses riset yang dilakukan, mereka tidak akan sanggup mengungguli Pak Anies Baswedan. Iya, Bung Alfian, berarti kan memang sedikit banyak terjawab lah, Bung Alfian, teka-teki selama ini kenapa Pak Anies selalu surveinya nomor 3, dan ini baru salah satu sebab nih, Bang Alfian. Kita nggak tahu sebab lain. Kan kalau Pak Prabowo pernah bilang survei itu tergantung siapa yang bayar, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, tapi menurut Bung Alfian, seberapa besar sih dampak sebuah survei, Bung Alfian? Karena kalau kita belajar dari kasus pilkada, Anies juga selalu ketiga, Bung Alfian. Tapi gimana ceritanya pertolongan Allah itu datang, Anies menang. Ini kan unik nih, Bung Alfian. Ya, kalau keinginan seperti itu terjadi, yang perlu dipahami bahwa kita ini sekarang se-Indonesia. Kalau di Jakarta kita tahu kulturnya kultur Betawi, kultur Islam, kulturnya kultur berani adu jidat. Nah, berbeda dengan kalau kita berhadapan dengan orang Jawa Timur, dengan orang Jawa Tengah, yang mana mereka gitu. Mereka akan punya mental yang tidak punya keberanian berbeda pendapat dengan pejabat yang dianggap menjadi bagian daripada yang menjadi bagian daripada kekuasaan yang berkuasa di tempat itu. Jadi intinya betul survei nomor 3 buat Pak Anies ini bisa mengulangi prestasi yang ada di Jakarta. Tetapi perlu dilakukan kerja-kerja yang lebih ekstra
perlu dilakukan kerja-kerja yang mengarah kepada bentuk-bentuk keberanian memenangkan dengan lompatan-lompatan digit. Jadi kalau digitnya sedikit agak berat gitu Bung Kameramen. Jadi intinya pertarungan ini harus masuk pada pertarungan jihad politik dan melakukan kerja-kerja yang diawali dengan kesadaran yang sangat tinggi, keberanian yang memang sangat tinggi, dan keterahlian, ya, memiliki keahlian untuk melakukan identifikasi dan deteksi dini terhadap langkah-langkah dan cara-cara curang, sehingga kecurangan tersebut bisa terdeteksi dini, kemudian bisa dilakukan tindakan-tindakan amputasi dini dan perang terhadap kecurangan itu. Bung Alfian, berarti memang di survei aja dicurang ya Bang Alfian. Bagaimana di MK, bagaimana di KPU, bagaimana di tempat-tempat lainnya. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, kan yang sering Bung Alfian sampaikan bahwa Rocky Gerung pernah menyampaikan walaupun 100% orang Indonesia dukung Anies, itu akan dipaksakan dimentokkan di angka 17%. Nah, jadi untuk akhir sesi ini, apa pesan Bung Alfian agar seluruh pendukung Anies atau seluruh orang yang ingin perubahan, karena Bung Alfian, gema-gema perubahan ini juga sedikit banyak diambil oleh AHY Bung Alfian untuk menggiring pendukung udah lalu ke Prabowo aja gitu Bung Alfian. Jadi untuk tetap meyakinkan masyarakat atau membuat masyarakat jangan terpancing kemana-mana, karena saya melihat tetap Prabowo dan Ganjar akan tetap sama saja Bung Alfian melanjutkan agendanya Jokowi. Silakan untuk closing. Yang pertama mungkin buat Pak Anies harus segera menetapkan siapa orang yang akan menjadi imam atau koordinator tim pemenangan nasionalnya. Itu kan belum sampai sekarang. Yang kedua, maka semua komponen pendukung, komponen pengusung, komponen relawan itu juga melakukan kerja-kerja sedemikian rupa sehingga di samping melakukan proses pembanyakan voters, harus ada kerja-kerja yang sifatnya lobis, yang kerjanya yang sifatnya adalah negosiasi dan pendekatan-pendekatan yang persuasif terhadap pihak-pihak tertentu, apakah kepolisian, apakah tentara, yang kelihatannya ini Bung Kameramen akan dipergunakan untuk menjadi alat penekan, mungkin bukan hanya penekan, pengancam, dan mungkin juga melakukan tindakan yang lebih jauh dari itu. Betul. Nah, lagi-lagi kalau ditanyakan bagaimana sebagai pernyataan penutup, yang jelas optimismenya nggak boleh kendor. Dan terus kerja-kerjanya juga nggak boleh berhenti hanya gara-gara merasa sudah selesai atau sudah terpenuhi 38 provinsi, 570 sekian kota kabupaten. Nggak boleh begitu, karena yang jadi persoalan adalah maintenance, dukungan di tingkat grassroots. Jadi di kampung-kampung, di desa-desa, yang mana mereka harus sampai kepada di alam pikiran mereka, di bawah sadar mereka hanya punya Satrio Piningit yang namanya Anies Baswedan. Mereka punya pemimpin yang bisa diharapkan bernama Anies Baswedan, punya pemimpin yang bisa diterima dengan Jawa nih, Anies Baswedan, yang bisa diterima oleh si Poltak, yang bisa diterima oleh si Cak, dan semua itu harus ada pendekatan-pendekatan multi budaya. Yang mana terus kemudian turun ke kampung-kampung, dan itu tugas para relawan, tugas para jurkam yang mungkin di tahap tertentu, di simpul tertentu Pak Anies bisa langsung datang. Kata kuncinya, gelombang kemenangan harus terus digelorakan dan tangan-tangan yang cawe-cawe harus dipatahkan. Karena kan KPU sudah ada, Bawaslu sudah ada, nanti harus sampai kepada sebuah satu, saudara presiden tidak boleh ikut cawe-cawe dengan catatan dia harus menyatakan diri bukan presiden lagi kalau anaknya tetap menjadi wapres, atau kalau anaknya mau terus, dianya harus keluar. Jadi keluar itu sebagai bentuk sportivitas. Jangan dia tetap bertahan, anaknya suruh ikut. Dan kita melihat semua bagaimana menteri-menteri mengadakan rapat, bukan rapat-rapat yang berurusan dengan kementeriannya, tapi malah mengadakan rapat pemenangan untuk orang yang bernama Gibran. Itu semua menjadi pengetahuan umum. Maka dengan demikian kita terus bergelora memenangkan barisan perubahan, membangun bangsa Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.